Nama saya Rizky Amalia Hamka, SEMM. Saya dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia yang digunakan sebagai syarat untuk pemenuhan sertifikasi dosen di tahun 2025. Deskripsi untuk mata kuliah ini yaitu bertujuan untuk memahami konsep-konsep manajemen sumber daya manusia melalui artikel empiris agar mendalami penelitian disertai juga penjelasan runut terkait apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan saat penelitian. Dengan demikian, mahasiswa akan memperoleh gambaran dan wawasan baru tentang pengolahan sumber daya manusia yang dikaitkan dengan penelitian terapkan. Pada mata kuliah ini, kami juga berharap bahwa embrio proposal penelitian skripsi diharapkan dapat diselesaikan. Lalu, kemampuan apa yang diharapkan oleh mahasiswa untuk tercapai? Dengan kata lain disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada sekitar 12 capaian pembelajaran mata kuliah yang dimasukkan dalam setiap pertemuan dan beberapa pertemuan juga. Yang pertama, mampu memahami isu-isu strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mampu menelaah literatur dan mengidentifikasi gap riset. Dan yang ketiga, mampu merumuskan masalah dan tujuan secara sistematis. Yang keempat, mampu menyusun kerangka pikir dan hipotesis. Yang kelima, mampu menyusun metode yang relevan dan logis. Yang keenam, mampu menyusun proposal dengan sistematika yang benar. Yang ketujuh, mampu merevisi dan menyempurnakan proposal sesuai arahan dan panduan penulisan. Yang kedelapan, mampu menyusun dan mempresentasikan proposal seminar. Yang kesembilan, mampu menganalisis kasus nyata berbasis teori sumber daya manusia. Yang kesepuluh, mampu mempresentasikan dan mempertahankan proposal penelitian. Yang kesebelas, mampu menyempurnakan berdasarkan masukan presentasi. Dan yang terakhir, mampu menyusun media presentasi dan melatih penyampaian. Itulah tadi untuk capaian pembelajaran yang diharapkan kepada mahasiswa. Selanjutnya, lalu untuk materi pembelajaran dan pertemuan pada mata kuliah ini, pertemuan terdiri dari 16 kali pertemuan dengan pertemuan ke-8 ujian tengah semester dan pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. Untuk pertemuan pertama akan dibawakan terkait materi pengantar seminar dan identifikasi permasalahan sumber daya manusia secara aktual. Yang kedua, studi literatur dan identifikasi gap riset. Yang ketiga, perumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Yang keempat, kerangka pikir atau kerangka konseptual dan hipotesis. Yang kelima, desain penelitian, metode, teknik, dan analisis. Yang keenam, teknik menulis proposal seminar. Yang ketujuh, rekap dan konsultasi penulisan. Dan yang kesembilan, studi kasus seminar, analisis masalah sumber daya manusia dalam organisasi. Yang ke-10, yang ke-11, dan yang ke-12 akan ada presentasi project based learning seminar yang pertama, kedua, dan ketiga. Serta yang ke-13, revisi seminar dan konsultasi secara individu. Yang ke-14, teknik presentasi ilmiah dan public speaking. Yang ke-15, presentasi akhir dan simulasi sidang seminar. Itulah tadi untuk bagian materi pembelajaran dan pertemuan. Selanjutnya, apa saja sistem pembelajaran yang akan digunakan dalam metode perkuliahan ini? Kami dan saya khususnya menggunakan diskusi kelas dengan tentu saja tetap menggunakan LMS yang telah disediakan dari pihak Universitas Negeri Makassar, LMS Syamke, dan dikaitkan dengan materi-materi yang sudah pernah dilalui sehingga mahasiswa bisa melihat kembali materi yang telah disajikan. Kemudian untuk metode pembelajaran kami menggunakan blended learning, di mana dalam blended learning akan ada presentasi di kelas dan juga akan ada kegiatan memasukkan materi dalam LMS yang telah tersedia. Kemudian untuk interaksi antara dosen dan juga mahasiswa sangat disarankan untuk melaksanakan dengan menggunakan active learning, di mana mahasiswa harus banyak bertanya, memberikan tanggapan, dan juga memberikan masukan sehingga terjadi interaksi yang positif dan bisa membuat mahasiswa mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengetahuan.
Untuk sistem penilaian dan indikator yang digunakan dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini, kita menggunakan teknik penilaian dengan project based learning, di mana masing-masing ada dalam bentuk praktik dan juga ada penilaian dalam bentuk tulisan dan juga non tulis, yaitu dengan beberapa penilaian bobot. Bobot untuk partisipasi kelas 10%, project based learning 30%, untuk tugas secara tertulis dan tidak tertulis 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Dan bobot penilaian ini tentu saja akumulasinya adalah 100%. Nantinya mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui ini pada saat penjabaran kontrak belajar, sehingga mereka bisa menyiapkan kemampuan terbaik mereka dan mendapatkan nilai yang terbaik. Demikianlah tadi penjelasan terkait mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran di kelas di pertemuan yang ke-7 terkait rekap dan konsultasi penulisan proposal. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, untuk hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan Seminar Manajemen SDM. Dan sebelum kita mulai, saya akan melakukan absen terlebih dahulu. Silahkan didengarkan dahulu ya. Sulastia Ilham, Musri Talika, Kaila, Ardiana, Siti Fadila Ibrisa, Hadir, Bu. Primatun Nisa, Agam Saputra, Nada, Ahmad Syahril, Serli Pratiwi, Aulidia Rini Widya Sputi, Akila, Hadir, Bu. Nasarani Tasikdawa, Nur Hikmah Rizky Ramadan. Ada? Dara, Hadir, Bu. Nurul Alvina. Adik-adik sekalian, untuk perkuliahan kita, sebelum dimulai kita akan membaca doa terlebih dahulu supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar dan juga dengan baik dan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, seperti biasa, materi yang akan kita bawakan atau yang akan Ibu bawakan adalah terkait rekap dan konsultasi penulisan skripsi. Penulisan proposal ya, untuk saat ini penulisan proposal. Jadi kenapa proposal? Itu karena kalian masih tahap awal untuk melakukan kegiatan penelitian. Jadi hari ini spesial kita akan sesuai dengan pertemuan yang sudah kita rencanakan di pertemuan ke-7 kita membahas tentang ini. Oke, sebelum dilanjut, ada yang tahu pekan lalu kita membahas tentang apa? Ada yang ingat? Bisa penelitian, Bu. Desain penelitian. Siapa yang menjawab? Boleh angkat tangan. Oke, desain penelitian. Ada yang tahu desain penelitian itu apa deh? Apa itu desain penelitian? Dia menjelaskan tentang Oke, secara sistematis. Ada lagi yang lain? Jadi, seperti tadi yang disampaikan oleh temannya, siapa namanya lagi deh? Rifki. Pekan lalu kita bahas tentang desain penelitian. Tentu saja itu membahas terkait bagaimana penelitian yang benar dan tepat, mulai dari langkah-langkah awal sampai dia menjadi hasil penelitian. Dan itu sudah Ibu kirimkan juga di LMS yang oke dan juga ada di Google Classroom. Nanti kalian bisa review kembali ya, lihat kembali sebelum kita melaksanakan kegiatan pembuatan proposal lebih dalam. Karena desain penelitian ini penting. Semakin kalian pelajari dengan baik, maka kalian akan tahu bagaimana tata cara mendesain penelitian yang benar. Oke, sekarang kita lanjut di atas, silakan dilihat rekap dan konsultasi penulisan proposal.
Bagaimana caranya kita mengajukan judul proposal? Nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian sanksi terhadap bentuk kecurangan. Apa sanksinya kalau ternyata ditemukan kecurangan-kecurangan yang tidak diminta-minta ya? Plagiasi, joki. Nah, itu akan dibahas sebentar. Format penulisan proposal yang tepat. Gimana yang tepat? Secara garis besar Ibu akan jelaskan semua. Kemudian sesi konsultasi. Nanti kalian akan ada sesi konsultasi di akhir. Jadi kalau ada yang mau menjelaskan, Ibu, saya proposalnya sudah sampai di sini nih. Kira-kira sudah benar nggak? Ini susunan sesi konsultasinya bisa sampai online ya. Jadi boleh dikirimkan ke WA Ibu. Tapi Ibu akan kasih jeda waktu 1 jam atau jeda waktu tertentu sehingga yang mau konsultasi boleh langsung kirimkan. Mekanisme pengajuan judul ini kelihatan nggak? Tidak ya? Ini tidak kelihatan, berarti nanti kita perbesar saja dari PPT-nya. Ini mekanisme pengajuan judulnya. Yang pertama, memenuhi persyaratan akademik. Ini ya. Ada yang tahu persyaratan akademik yang dimaksud yang mana? Yang sudah mengajukan judul pasti ada yang tahu. Persyaratan akademik yang mana? Harus mencapai berapa SKS? 130 SKS. Yang mana itu? Kalau selama kalian masih ada 1 SKS yang 3 SKS yang belum selesai, itu masih bisa kalian mengajukan judul proposal. Nanti hasil selesaikan semua SKS-nya baru kalian hasil. Jadi saran Ibu, kalau kalian memang sudah mencapai 130 SKS, ajukan cepat judulnya. Karena antara proposal ke hasil itu tidak bisa 1 bulan, harus lebih dari 1 bulan, 2 bulan malah 3 bulan. Karena penelitian yang objektif itu semakin lama semakin bagus. Gitu deh ya. Nanti akan ditanya dari kapan sampai kapan kamu ada di situ jadwal penelitian. Oh ternyata jadwal penelitianmu 1 bulan. Oh percaya tidak dengan penelitian? Tidak. Makanya nanti di jadwal penelitian akan ada runut waktu yang kita gunakan untuk menjelaskan kita penelitian berapa bulan. Oke, kemudian terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester berjalan dan tidak terkena skorsing akademik. Ini tidak boleh mengajukan judul. Kemudian telah terdaftar sebagai mahasiswa paling kurang pada semester 6. Di sini ada nggak semester 5? Tidak ada ya, semua semester 6. Dan telah menulis minimal tadi 127, tapi yang tepatnya ada 1. Mempunyai IPK 2,75 minimal. Ada yang di bawah 2,75 sekarang? Tidak ada ya. Oke. Mata kuliah tugas akhir diprogramkan dalam KRS dan melulusi mata kuliah metodologi penelitian, statistika 1, statistika 2, dan seminar manajemen SDM yang sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau kalian tidak lulus mata kuliah ini tidak boleh mengajukan judul proposal. Ini panduan yang terbaru. Gitu ya. Oke, kita bisa sesi diskusi langsung saja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh angkat tangan ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, alurnya. Nah ini alur untuk pengajuannya. Ini agak kecil juga, tapi mudah-mudahan kita bisa terbaca. Pertama, melengkapi persyaratan seminar. Kalau kita sudah lengkapi persyaratan seminar, kita ajukan judulnya. Ajukan judulnya kemana? Ada yang tahu di mana kita mengajukan judul? Dosen PA, betul. Jadi dosen PA kita perlihatkan judul kita, dosen PA ACC, kemudian ke pihak admin dia akan kasih pembimbing 2. Kalau pembimbing satunya itu adalah yang lebih rendah jabatannya atau pendidikannya, maka dosen yang kedua itu akan menjadi pembimbing pertama. Misalkan Ibu, karena Ibu asisten ahli dan juga S2, ternyata yang mendampingi pembimbing 2 adalah profesor, maka dia jadi pembimbing 1, jadi pembimbing 2 meskipun Ibu PA-nya. Karena supaya substansi untuk pembimbingan itu jelas, pasti keilmuan profesor lebih dalam dibanding Ibu ya, makanya dia pembimbing pertama. Jadi jangan kali-kali, kenapa tiba-tiba PA aku jadi pembimbing kedua? Begitu alur dan aturan. Gitu ya.
Kemudian setelah kita mengajukan judul, ketua program studi nanti menentukan pembimbing ini melalui admin. Lalu pimpinan fakultas menerbitkan SK pembimbing. Tadi admin yang bertanya SK pembimbing, nah itu yang dimaksud. Kita ajukan ke admin di atas, nanti dia keluarkan SK pembimbingan, SK pembimbingan. Tuh. Jadi nanti di situ ada namanya, judul kita apa, siapa pembimbing 1, siapa pembimbing 2. Kemudian ketua program studi menetapkan penguji jadwal seminar. Nanti sebelum ujian akan ada jadwal seminar. Jadwal seminar ini ditetapkan juga di admin prodi. Dia akan tanya, Pak, kapan jadwal kosong? Nanti dia akan informasikan jadwal kosong nanti di 2 minggu ke depan. Kita ajukan di situ. Nanti disesuaikan. Karena jadwal yang kalian masukkan di admin itu juga jadwalnya akan terekod di sistem kami. Jadi dosen itu dia ada database, bisa juga kalian lihat di website manajemen. Di situ ada jadwal seminar proposal, hasil dan tutur. Kalau ternyata kalian seminar proposal dan ditentukan di admin prodi, itu akan muncul di situ. Oh ternyata Adriana seminar proposal di hari pekan depan hari Senin. Itu akan terjadwal di situ. Jadi kami tanpa datang ke kampus bisa ngecek sendiri by system. Kalian juga bisa. Nanti buka website manajemen. Di situ ada manajemen FPWNM ya. Nanti di situ ada jadwal seminarnya teman-teman. Jadi kalau ada temannya yang tidak pernah mengisi kartu kontrol warna kartu kontrol seminar, itu bisa lihat di situ jadwal. Setelah itu tugas akhir proposal disetujui dan ditandatangani pembimbing. Ini yang penting ya. Kadang ada mahasiswa proposal hari ini lembar pengesahannya tidak difotokopi sebanyak jumlah proposalnya. Jadi misalkan di proposalnya ada 5 untuk semua pengujinya sama moderator. Lembar pengesahannya itu tidak difotokopi. Jadi hanya yang dia pegang aja dalam lembar pengesahan. Jadinya apa? Pembimbingnya merasa tidak mengesahkan proposalnya. Jadi pastikan proposalnya itu sudah ditaruh di dalam proposal ada lembaran pengesahan dan sudah difotokopi sebanyak jumlah draft. Ini sering berulang dan padahal seharusnya tidak perlu karena ini hal teknis yang sifatnya harus dipahami mahasiswa dan ditanyakan di ruang kelas. Gitu deh ya. Lembar pengesahan itu harus ditandatangani oleh pembimbing. Tidak boleh tidak. Dia yang bertanggung jawab telah membimbing kita sehingga harus dia ada tanda tangannya di situ. Di akhir ada tanda tangan Kaprodi, jadi Kaprodi juga tahu bahwa kita sudah melakukan proposal. Ya. Kemudian proses bimbingan ini nanti akan sesuai dengan alurnya. Kalian pembimbingan, hubungi dosen. Ibu sudah tadi kasih tips-tipsnya beberapa sebelum kita masuk di kelas. Kalau yang pertama adalah pastikan kalian menghafal kendaraan dosen. Kedua, kebiasaan dosen pembimbing kita. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa kita menguasai apa yang kita proposal kita. Jadi kalau pada saat pembimbingan mudah. Gitu. Kemudian seminar, kita seminar proposal deh. Lalu setelah seminar proposal ada matriks perbaikan. Matriks itu yang akan kita isi. Oh ternyata dosen A kasih masukan ini, catat semua. Dosen B berikan masukan ini, dosen C berikan masukan ini. Nanti pada saat kita selesai proposal, kita datang lagi ke dosen pembimbing. Ini Pak perbaikan saya, ini Bu perbaikan saya. Ada yang mau saya revisi, ini sudah direvisi Bu. Ini di ACC tanda tangan. Kalau sudah oke, kita sudah turun untuk meneliti. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Oke, silakan Dek. Nah, terkait materi minggu lalu yang desain penelitian kan sudah Kak bawa surat izin penelitian di kantor Bu, ternyata didapat data pegawai itu 56 orang. Mengingat di bawah 100, kiranya teknik pengambilan sampel seperti apa yang cocok dalam penulisan proposal saya Bu? Oke, kalau dia di bawah 100 itu masih bisa menggunakan pengambilan sampel di sini. Ada lagi ya? Oke deh, silakan Andis. Saya Bu terkait pemilihan judul, kan saya sudah baca beberapa proposal sebelumnya, beberapa skripsi sebelumnya. Iya. Dan itu di judul-judul kebanyakan itu adalah tentang karyawan, objeknya, dan perusahaan. Nah, dalam jurusan manajemen SDM sendiri itu untuk judul Ibu objeknya apakah boleh di luar dari perusahaan dan karyawan seperti contohnya kayak kampus atau mahasiswa menjadi objek itu boleh tidak Ibu? Oke, Dan bagus pertanyaannya. satu lagi Bu, Oh iya, dan boleh. jika boleh, apa sih yang bagusnya diambil dan tidak boleh diambil itu? Yang bagus dan tidak bagus diambil ini maksudnya? Maksudnya apa sih yang mesti kayak kira-kira bagus tuh Bu kalau objeknya itu mahasiswa kita ambil jadi sebagai judul dan sebaiknya tidak boleh diteliti itu seperti apa? Oke, bagus pertanyaan.
harus diteliti karyawan atau mahasiswa? Ada yang bilang karyawan. Ada lagi? Adakah yang setuju dengan mahasiswa? Tidak. Ini Lutfi tidak. Kalau menurutnya Lutfi, dia tidak mau ke mahasiswa. Ada yang menggunakan judul mahasiswa atau tangan? Oh, tidak ada ya. Jadi sekedar informasi, Ibu dulu skripsinya mahasiswa Fakultas Ekonomi. Semuanya dan Ibu teliti tentang kualitas layanannya Fakultas Ekonomi terhadap prestasinya mahasiswa. Kebetulan karena Ibu lembaga kemahasiswaan juga ya, lembaga kemahasiswaan. Jadi Ibu mau tahu apa sebenarnya efeknya karena kualitas layanannya kurang bagus sehingga prestasi menurun. Ternyata hasil penelitian Ibu adalah tidak ada pengaruhnya lingkungan kualitas layanan. Tidak ada pengaruhnya kualitas layanan terhadap prestasi. Prestasi bisa muncul ketika mahasiswa yang bersangkutan mau berprestasi. Itu hasil penelitian. Karena kan dugaan Ibu sementara selama ini waktu Ibu mahasiswa pasti ini pengaruh prestasinya turun karena kualitas layanan yang rendah. Ternyata bukan. Itu yang pertama yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, bedanya mahasiswa sama karyawan. Kalau karyawan kalian akan pergi ke perusahaan, kemudian kalian akan ketemu dengan perusahaan bersangkutan. Kalian akan menciptakan link atau koneksi. Apalagi kalau tempat itu adalah tempat magang kalian, semakin terjaga koneksi. Tapi pastikan objeknya mau diteliti, gitu ya. Kalau mahasiswa, kalian akan berputar sampai itu aja. Teman-teman mahasiswa itu aja. Jadi objeknya teman-teman rekan-rekan aja atau seputaran Universitas Negeri Makassar. Tapi kemudahannya adalah langsung ke lokasi penelitian. Kalau perusahaan kan harus datang ke sana lagi. Tapi kalau mahasiswa langsung ada di sini boleh. Bisa juga di share chat. Isi proposal menurutku, nah langsung sih. Karena teman kita. Tapi jangan tanya isi yang baik-baik, bukan itu ya. Salah itu. Biarkan dia mengisi sesuai dengan nalurinya dan keinginannya. Apa yang boleh dan tidak boleh? Tidak boleh mengambil saran Ibu, ambil sampel karyawan dan karyawannya lebih dari 1000. Boleh itu sebenarnya tergantung pembimbing. Tapi skala kalian sebaiknya di bawah itu saja ya. Itu. Jangan sampai nanti kalian terlalu bersemangat. Ada juga dulu ambil karyawan, tapi karyawan yang perusahaannya cabangnya di seluruh Indonesia. Jadi saya tanya, bagaimana caramu nanti bawa pesanan deh? Terus dia sampaikan bahwa nanti saya akan link G-Form Ibu. Terus gimana nanti kamu observasi? Nanti kamu pergi ke lokasi-lokasi nih? Tidak Ibu, cuma di Makassar. Itu kan tidak valid. Jadi pastikan objekmu memang bisa kamu tempuh dan sampelnya sesuai. Mahasiswa, kemarin ada yang mengajukan judul, mungkin ada di kelas ini. Dia mengajukan judulnya itu se-UNM. Jadi saya tanya, kamu tahu Jide di mana UNM? Berapa cabangnya UNM? Terus saya bilang, oh iya Ibu, Karangtambu, Gunung Sari, ada di Bantaeng. Di mana lagi deh? Di Bone, di Parepare. Kira-kira kamu mau ke sana? Di Parepare? Tidak Ibu. Jadi menurutmu kira-kira yang tepat bagaimana? Ambil sampel yang memang bisa kamu jangkau. Gunanya ada populasi dari sampel adalah supaya membantu peneliti untuk mendapatkan objek penelitian atau sampel penelitian yang sesuai. Untuk hari ini kita selesaikan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena sudah mengikuti kelas dengan baik. Dan untuk tugasnya Ibu akan kirimkan di LMS. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini adik-adik sekalian? Silakan raise angkat tangannya. Anglis mau? Apa yang bisa didapat dengan pertemuan kita pada hari ini? Baik, jadi yang kita dapat dalam pertemuan hari ini adalah bagaimana sistematika dalam pengajuan judul, mulai dari persiapannya dan tahap-tahapannya, kemudian bagaimana juga kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan dalam pengajuan judul seperti tadi plagiasi dan pelanggaran-pelanggaran itu sanksi-sanksinya akan kita dapatkan juga sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, dan juga terkait hipotesis dan bagaimana cara mengutip. Dan ternyata ya kita mengutip suatu buku dan itu di tahun lalu kutipannya itu bisa kita ambil sebagai rujukan buku yang di tahun kita ambil itu kan Ibu. Nah itu yang bisa saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita dulu.
wajib diutamakan mengikuti panduan. Jadi tentukan semuanya mulai dari proposal kalian sudah harus mulai dari sekarang itu sudah berikan banyak tugas untuk membuat kalian secara runut mengajukan judul, mengajukan desain penelitian, konseptual dan sebagainya sampai pertemuan hari ini. Nanti upayakan sudah proposal pada saat kita ujian akhir. Jadi mudah-mudahan nanti di akhir sudah selesai ya dan mengajukan judul proposal. Oke, baik untuk hari ini kita selesaikan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena sudah mengikuti kelas dengan baik. Gua akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh aktivitas proses pengajaran saya dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terkhusus juga untuk asesor yang akan menilai proses pengajaran ini. Semoga aktivitas kegiatan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.